Salam sejahtera bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat bacaan kita Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara yang kekasih, ayat ini mengatakan kepada kita, khususnya di dalam ayat yang ke-14, untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, kita memikirkan sekarang adalah bagaimana hati nurani yang Allah berikan kepada kita, yang telah diperbarui oleh Roh Allah, menjadi hati nurani yang bukan sekadar hati nurani yang terlatih. Karena seperti apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu, hati nurani yang terlatih karena budaya, hati nurani yang telah berbentuk hanya karena pendidikan atau pengaruh lingkungan dan seterusnya. Tetapi hati nurani yang betul-betul mengalami satu penyucian, hati nurani yang betul-betul bertumbuh di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bacaan kita menunjukkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk melihat Kristus yang telah datang sebagai imam besar ke dalam dunia ini. Kristus yang melewati atau melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, Yesus telah menjadi imam besar yang tidak terikat kepada kemah sembahyang yang ada. Yesus telah menjadi imam besar yang tidak terikat kepada korban-korban sebagaimana biasanya dikerjakan di dalam kemah sembahyang untuk penebusan dosa. Yesus Kristus telah menjadi imam yang melintasi seluruh hal-hal itu. Karena ia telah menjadi imam yang sejati, yang bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Itu sebab pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus orang-orang yang percaya kepadanya, untuk menebus dan menyucikan orang-orang percaya, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Karena oleh penebusan itulah kita mempunyai satu nilai yang sangat-sangat luar biasa, satu nilai yang melebihi nilai apapun yang ada. Karena dengan darahnya Kristus menebus manusia. Maka pada waktu penebusan itu dikerjakan, saudara dan saya, hati nurani kita pun mengalami penyucian. Ketika dia membersihkan kita daripada dosa-dosa, hati nurani kita pun dibersihkan oleh Dia, Tuhan yang hidup itu, oleh kematiannya, oleh darahnya. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran supaya saudara mengerti. Waktu kita belum mengenal Kristus, mungkin kita juga adalah orang yang baik-baik, yang punya hati nurani yang baik. Karena kita datang dari keluarga yang mempunyai pendidikan baik, kita datang dari suatu budaya yang baik, kita datang dari satu lingkungan yang baik, kita mempunyai pendidikan yang cukup baik. Maka, secara ukuran manusia, hati nurani kita cukup baik. Tetapi, di dalam kebaikan-kebaikan yang saya sebut tadi, kita masih ada di luar garis persekutuan dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, ketika Yesus mati dan menebus kita, maka sekarang hati nurani kita bukan saja lagi berkualitas baik karena pendidikan yang baik, berkualitas baik karena budaya atau lingkungan-lingkungan yang baik, tetapi sekarang dia berkualitas baik karena dari Yesus mengubah dan memberi satu status yang baru, nilai yang baru, nilai yang hakiki kepada hati nurani itu sendiri. Maka, jikalau kita membicarakan hati nurani yang bisa bertumbuh di dalam hidup setiap orang percaya, hanyalah hati nurani yang selalu mempunyai kontak atau relasi dengan Dia yang menyucikan hati nurani itu sendiri, dengan Dia yang memiliki hati nurani itu, dengan Dia yang memberikan satu tombol pengukur pada hati nurani setiap kita. Maka saudara, yang pertama yang perlu kita pikirkan bersama-sama pada hari ini, hati nurani kita hanya bisa bertumbuh jika memiliki relasi dengan Kristus Tuhan kita, dengan Sang Imam yang telah menyucikannya.
maka kepekaan hati nurani, maka kematangan hati nurani hanya akan mengalami terus-menerus pertumbuhan yang konsisten jikalau saya dan saudara tetap terikat di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Kehidupan pribadi, pergumulan kita dengan Tuhan, itu memberikan kepekaan kita untuk memahami suara dan kehendak Allah dalam hidup kita. Maka itu juga lah yang akan memberikan proses pertumbuhan yang sehat bagi hati nurani kita. Sehingga hati nurani itu makin lama makin peka, makin matang. Sehingga dia bisa mengambil satu keputusan-keputusan yang serius, yang penting, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan hati nurani itu bisa menolong kita untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang berkenan dan tidak berkenan kepada Allah, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Jadi hati nurani hanya bisa bertumbuh jikalau saya dengan Kristus Tuhan saya selalu mempunyai relasi yang sehat. Yang kedua, saudara, yang menjadi menarik juga kita pikirkan bersama-sama adalah hati nurani yang bertumbuh itu hanyalah hati nurani yang apa? Yaitu yang selalu dilatih. Dan saya memakai istilah kata dilatih begini, saudara. Kita diberi Tuhan hati nurani. Oke? Tetapi hati nurani yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah hati nurani yang sekedar ditempel seperti kalung salib pada setiap orang Kristen. Sekedar identitas. Oh, dia Kristen. No. Kalaupun dia identitas, maka dia bukan identitas yang mati. Tetapi justru identitas yang muncul karena perilaku dari hidup orang Kristen itu sendiri. Maka, hati nurani yang dilatih yang saya maksud adalah ketika saudara mengalami kasus-kasus tertentu di dalam hidup saudara. Ketika saudara ingin mengambil satu keputusan. Keputusan itu menyenangkan bagi saudara. Tetapi itu saudara gelisah. Rasanya ada yang salah dengan keputusan ini. Kalau saya ambil, waduh, kok hati saya tidak sejahtera. Tapi kalau saya hitung-hitung, sepertinya menguntungkan. Saya wanti-wanti, saya lihat-lihat, kok kayaknya nggak ada yang salah. Saya sudah ukur kiri, ukur kanan, pertimbangkan depan, pertimbangkan belakang. Mestinya tidak apa-apa. Tetapi heran loh, hati saya gelisah. Hati saya menolak. Saya nggak boleh terima ini. Nah, saudara, ketika saudara mengalami pergumulan-pergumulan seperti itu, maka tindakan yang saudara ambil menyikapi pergumulan akan menentukan hati nurani saudara akan mengalami proses pertumbuhan yang sehat atau bahkan menjadi satu proses yang mandek. Kalau saudara mendengarkan hati nurani dan melatihnya, yaitu dengan mengatakan tidak ketika hati nurani gelisah, sekalipun pertimbangan rasional kita is okay. Kegelisahan itu, penolakan dari hati nurani itu, mesti betul-betul kita kerjakan, mesti betul-betul peka kita pahami. Maka dengan demikian kita sungguh-sungguh, sekali lagi kita sungguh-sungguh harus berani menolak dan mengatakan tidak. Maka saudara, penolakan itulah yang disebut latihan, yang akan menumbuh kembangkan hati nurani kita. Itulah latihannya. Tetapi kalau kita yang sudah mengalami kegelisahan karena hati nurani yang berteriak, namun kita memenangkan rasio kita, karena kita pikir Tuhan tidak apa-apa, sudah timbang sana timbang ini apa-apa kok, gelisah, itu kan cuma perasaan. Lalu saudara singkirkan begitu saja, maka saudara sebenarnya sedang membunuh proses pertumbuhan hati nurani. Itu sebab saya katakan, maka dia akan menjadi satu hati nurani yang mandek, yang tidak pernah bertumbuh dan berkembang lagi. Saudara, itu kita mesti pikirkan baik-baik. Jadi, di dalam hal-hal seperti ini, kita harus bersungguh-sungguh supaya hati nurani itu terus bertumbuh di dalam hidup kita. Supaya perbuatan-perbuatan kita menjadi satu perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan lagi perbuatan yang sia-sia. Bukan lagi sekedar perbuatan yang kita putuskan berdasarkan pertimbangan rasio kita. Terlebih lagi yang mengutamakan sekedar keuntungan kenikmatan bagi kita. Tapi sungguh-sungguh merupakan satu pertimbangan yang seimbang, di mana hati nurani kita juga berperan maksimal untuk mengambil keputusan yang akan kita ambil. Jadi, latihlah hati nurani Anda. Yang ketiga, saudara, yang perlu kita pikirkan juga adalah hati nurani kita hanya bertumbuh ketika kita berani mengambil resiko di dalam keputusan yang kita ambil. Resiko kehilangan, resiko tidak mendapatkan apa yang justru dicita-citakan setiap orang. Resiko mungkin menjadi terasing karena dianggap aneh atau dianggap asing oleh orang-orang di sekitar kita. Resiko karena mungkin kita akan dianggap makhluk planet yang gak pada tempatnya. Saudara mau dianggap aneh karena lurus. Saudara dianggap aneh karena tidak berani siksak. Saudara, di dalam era seperti sekarang di Indonesia ini, kita sedang belajar memasuki demokrasi. Yang bagi saya sih serada sedih juga begitu ya. Pada saat kita bersamaan mendirikan demokrasi di Indonesia, saat itu pula kita sedang melanggar demokrasi. Pada saat kita mengatakan demokrasi, kita juga sedang menginjak-injaknya. Saya kira kegirangan kita di dalam soal demokrasi sangat semu sekali. Tetapi kita juga mesti bersyukur di dalam hati
memang ada perubahan. Perubahan dalam arti kata, setiap orang sekarang lebih bebas, bisa menyatakan pendapatnya, bisa mengkritik, ya tentu yang konstruktif begitu ya. Nah itu menjadi berbeda pendapat. Sekalipun dalam spirit yang utuh memang belum. Misalnya, bagaimana kita dapat mengatakan kita demokrasi kalau kita masih ribut soal gender di dalam soal kepemimpinan? Wanita pria diperdebatkan. Ini demokrasi model apa kita ini kan begitu? Lucu sekali, aneh sekali. Saya tidak akan terjebak dalam soal sektarian, keagamaan dan seterusnya. Dan saya pikir itu hanya cuma satu kedok dari para elit politik memakainya untuk kepentingan pribadinya, untuk mengklaim ya dukungan massa yang belum tentu mendukungnya. Nah ini kita harus hati-hati sekali dalam menyikapi hal seperti itu sehingga tidak terjebak. Bagaimana kita mengatakan kita demokrasi, saudara? Kalau ternyata kita masih meributkan soal religi, soal keagamaan. Padahal kita mempunyai Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya toh, yang seharusnya kita junjung, kita dukung. Apalagi kalau kemudian kita membicarakan soal demokrasi. Tentu hal ini tidak akan muncul. Nggak akan muncul, saudara. Perdebatan-perdebatan yang nggak karu-karuan. Ketakutan-ketakutan yang dirancang. Sampai kemudian cara mencapai tujuan yang kemudian menggeser norma-norma etik dengan membangun pemahaman-pemahaman, konsep-konsep dan berbagai argumen yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan kelihatannya memang benar, tetapi menjadi tidak fair. Karena kemudian berjalan menurut jalan yang dikehendaki dalam kelompok tertentu dan bukan karena memang harus begitu. Nah ini kan menjadi menarik, saudara. Oleh karena itulah, saudara, pada waktu menyikapi hal-hal seperti ini kita mesti berani mengambil sikap. Sikap yang mungkin tidak populer. Ya. Sikap yang mungkin dikatakan salah. Tetapi hanya dengan demikianlah hati nurani itu sekali lagi bisa bertumbuh. Ketika kita berani berbeda di dalam kebenaran. Tentu saudara jangan sampai berbeda orang benar saudara. Enggak akan begitu. Maksud saya justru sebaliknya. Ketika majority sudah tidak benar, saudara tetap benar. Dan di sini kita perlu hati-hati sekali, saudara. Oleh karena itu memang hati nurani menjadi sangat penting sekali perannya. Khususnya kalau kita bicara dalam konteks negara yang sedang berdemokrasi ini kan begitu. Karena jangan lupa, seorang tokoh Socrates yang boleh dikatakan menjadi bapaknya demokrasi, mati karena apa? Mati justru karena demokrasi itu. Suara terbanyak itu bisa direkayasa. Suara terbanyak itu bisa diatur. Maka demokrasi tanpa hati nurani itu omong kosong, saudaraku. Demokrasi tanpa hati nurani lumpuh. Demokrasi tanpa hati nurani ia tidak lebih daripada anarki yang terselubung. Pembantaian, penghabisan, pembunuhan kepada orang-orang tertentu atas nama demokrasi. Ia bisa memasung kebebasan. Ia bisa memasung banyak orang atas nama demokrasi. Karena itu hati nurani diperlukan. Nah jikalau saudara berada pada situasi sebagai elit politik, saudara mesti berani mengobarkan hati nurani itu. Saudara mesti berani melawan arus yang salah. Sekalipun cara itu tidak populer, saudaraku. Negosiasi politik atau lobby politik boleh-boleh saja. Selama hati nurani tidak dikorbankan. Nah pilihan saudara yang mana? Mengorbankan hati nurani itu kah? Atau mengobarkannya kah? Maka saudara, ketika saudara mengambil satu choice yang mengakibatkan kepahitan akibat pilihan itu sendiri. Tapi saudara berani. Maka hati nurani saudara akan bertumbuh. Tetapi sebaliknya ketika saudara takut kepada realita yang saudara akan tanggung. Maka sekali lagi, saudara sedang membunuh hati nurani itu sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah mari kita pikirkan baik-baik tentang hati nurani ini. Jadi jangan kita membicarakan tentang sesuatu yang seakan-akan hebat di dalam kehidupan kita. Tapi hati nurani kita begitu kecil dan begitu kerdilnya. Saya pikir kekristenan perlu mengkoreksi diri secara baik-baik. Saudara dan saya perlu mengkoreksi diri secara baik-baik. Mungkin kita bisa berbuat baik karena ditonton oleh orang banyak. Mungkin kita bisa berbuat baik karena bergantung dengan penilaian banyak orang. Tetapi maaf saudara, ketika di dalam kesendirian mengambil sebuah keputusan di mana orang lain tidak tahu. Ketika di dalam kesendirian mengambil keputusan dan hanya saudara yang tahu keputusan apa yang akan saudara ambil. Yang sesuai dengan hati nurani kah? Atau saudara akan memendam dan berkata, hai hatiku diamlah dan jangan ikut campur. Ini urusanku dan ini kenikmatanku dan ini masa depanku. Lalu saudara mulai memadamkan api itu. Saudara mulai membuat suara hati itu menjadi bisu. Saudara mulai memasungnya sehingga dia tidak lagi bergerak bebas. Saudaralah yang bebas. Saudara-saudaraku, bukankah banyak kali di dalam langkah hidup kita harus berurusan dengan hati nurani kita sendiri. Dan seringkali hati nurani itu kalah. Bagaimana ketika saudara bekerja? Bagaimana ketika saudara harus mengambil satu keputusan yang bersangkut paut dengan relasi?
terhadap sesama, atau di dalam keluarga. Bagaimana saudara bersikap terhadap keuntungan yang saudara bisa peroleh, yang kelihatannya sah-sah saja, tetapi jauh di dalam sana ada kegelisahan yang luar biasa. Hati nurani Anda bagaimana ketika Anda beribadah, ketika Anda mulai mengucapkan kebenaran melalui bibir, tetapi hati mungkin berteriak dan berkata, oh no, itu cuma kata-katamu, tetapi engkau tidak melakukannya. Bagaimana saudara? Ini cukup mencemaskan bukan? Cukup menggelisahkan. Dan jadi penting bagi kita saudara yang kekasih. Jauh lebih baik kalau saudara menjadi gelisah. Jauh lebih baik kalau saudara menjadi resah dan kemudian berkata-kata, aduh, itu aku. Daripada saudara kemudian berkata, ini kan dunia. Aku sudah biasa. Sehingga saudara tidak lagi merasa gelisah, saudara tidak lagi merasa resah. Karena memang hati nurani saudara sudah terpasung total dalam hidup saudara. Karena itu saudaraku yang kekasih, jikalau engkau mau bertumbuh dalam hati nuranimu, sehingga engkau memiliki kepekaan, kematangan, sehingga engkau tahu bagaimana mengambil tindakan dalam hidup ini yang sesuai dengan kehendak Allah, yang boleh menyenangkan hatinya dan membuat kita terus bertumbuh di dalam Dia dan boleh bersaksi di tengah-tengah dunia ini, yang membuat kita mampu menerobos segala lika-liku dan siasat dunia ini, dan kita boleh sukses lolos dari semua perangkap si jahat, dan kita boleh berkata, Tuhan, di sini aku, selidikilah aku, lihatlah aku, ujilah aku, apakah aku bersalah di hadapan-Mu. Kita berani berkata-kata itu pada Tuhan, karena nurani kita murni, nurani kita suci, karena selalu berangkutung, terikat dan menyatu dengan Dia, Kristus Tuhan kita, Imam yang agung. Kira Tuhan menolong kita, Tuhan menggairahkan kita, Tuhan mendorong kita, supaya hati nurani kita bercahaya sebagaimana cahaya yang seharusnya. Ingat, sebelum Anda berangkat kerja, sebelum Anda beraktivitas, periksa diri Anda baik-baik. Kalau hati nuranimu sudah mulai tidak peka dan memudar, berlututlah dan berdoalah, minta ampun pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan mengingatkan kami supaya kami senantiasa mengobarkan hati nurani kami, memeliharanya supaya suci di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami sengaja atau tidak justru melemahkan hati nurani kami. Bahkan mungkin kami sedang atau mungkin sudah membunuhnya. Tolong kami, ingatkan kami. Kami mau berharap padamu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus juru selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811 99 10 87, 0811 99 10 87, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Tuhan memberkati.